Percaya diri dengan apa yang saya sampaikan itu karena Alkitab itu sempurna. Alkitab ini adalah satu-satunya naskah kuno yang kelengkapan manuskrip dan salinannya itu tidak ada yang dapat menandinginya. No history, no truths. Karena tidak ada sejarah, maka tidak ada kebenaran. Ketika orang-orang berkata, apakah adil keselamatan hanya di dalam Tuhanmu? Bagaimana dengan Tuhan kami? Kamu tunjukkan kepada saya satu pribadi yang seperti Kristus di semesta ini, yang telah mati namun tidak hanya mati, namun telah bangkit menaklukkan kematian itu. Selain Kristus itu siapa? Gak ada lagi yang lain. Gak ada. Jadi sebenarnya kamu menolak dia, itu bukan karena kamu gak sadar, tapi karena kamu sombong. Kristus datang ke dunia ini merusak kedamaian Farisi. Wow. Betul? Very good, Yeah. yes. Jadi kalau dikatakan, udah ndak usah kamu berapologet itu buat gaduh. Itu akan mempergaduh orang yang membenci Kristus sebagaimana Farisi membenci Kristus. Wong pribadi yang sama kok yang kita beritakan. Kristus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kerajaanku dari atas. Bukan antara perdamaian saya dengan kamu, tapi perdamaian antara kita dengan Allah. Kalau kita berdamai dengan Allah, kita pasti berdamai dengan manusia. Mau nggak kamu menerima kebenaran yang nyata ini, yang memang dijawab di dalam apologetika tadi? Saya percaya diri dengan apa yang saya sampaikan itu, karena Alkitab itu sempurna. Alkitab ini adalah satu-satunya naskah kuno yang kelengkapan manuskrip dan salinannya itu tidak ada yang dapat menandinginya. Kalau orang memilih percaya kepada Plato dan Aristoteles tapi menolak Injil, itu dia memilih untuk bodoh. Injil jauh lebih lengkap daripada itu. Kenapa kamu menolak Injil? Manuskripnya lebih banyak. Lebih banyak. Betapa sempurnanya Alkitab itu bukan selalu hal-hal yang baik, tapi memberitahu kita mana yang salah. Jadi ketika Alkitab membuka perzinahan, membuka hal-hal yang buruk dan segala macam yang memang terkonotasi negatif ya bagi kita manusia, itu membuktikan Alkitab itu jujur memberitahu keadaan kita. Apa adanya. Apa adanya. Tetapi juga tidak hanya memberitahu, dia menyediakan solusinya yang bisa diteladani dari semua masalah itu, yaitu Kristus. Bahwa agama Islam itulah agama yang paling benar. Agama Islam itulah adalah agama yang dibawa oleh para nabi-nabi sebelum datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama Islam bukan agama yang baru. Agama Islam ini adalah agama yang sudah ada sebelum datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diperintahkan oleh Allah untuk menyempurnakan agama Islam itu. Makanya di Al-Quran Allah berfirman, wahai Muhammad, pada hari ini kami sempurnakan Islam menjadi agamamu. Jadi Rasulullah bukan datang membawa Islam, beliau datang menyempurnakan Islam. Karena agama Islam itu sudah ada sejak diutusnya 123.999 nabi. Karena jumlah nabi di dalam Islam itu ada 124.000. Dari 124.000 nabi ada 25 rasul, termasuk di dalamnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 123.999 nabi, tak satu pun nabi yang berhasil membawa menegakkan Islam. Perhatikan baik-baik. Dari 124.000 nabi, 123.999 nabi gagal membawa iman tauhid agama Islam. Lalu datang nabi yang terakhir pada abad yang ke-6, berasal dari Semit Selatan. Ada dua semit, ada dua rumpun semit, semit timur, semit selatan. Semit timur ini adalah orang-orang Yahudi, semit selatan ini liga Arab. Nabi yang dari Arab, nabi yang terakhir
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana bekasnya? Di dalam Al-Qur'an begitu jelas. Sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa, Nabi Isa sudah menyampaikan ribuan tahun sebelumnya. Jarak antara Musa dengan Nabi Isa saja 3.500 tahun. Isa dengan Nabi Muhammad 576 tahun. Belum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa sudah memberitakan akan datang Ahmad bin Abdullah. Mimba ismuhu Ahmad. Dalam Quran surah As-Saff itu ayat yang ke-6 jelas sekali. Di mana tempatnya Nabi Isa mengatakan akan datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika Nabi Isa baru dilahirkan, umurnya baru 8 hari. Bukan 8 tahun, bukan 8 bulan. Umur Nabi Isa baru 8 hari. Ketika Nabi Isa disunat, beliau mengatakan akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad. Ini dalam adat istiadat orang Yahudi, anak yang dilahirkan berumur 8 hari harus disunat. Makanya Yesus anggaplah Isa. Yesus yang dituhankan oleh Kristen anggaplah Isa. Sekali lagi, Yesus anggaplah Isa. Karena Isa belum tentu Yesus. Yesus sudah pasti bukan Isa. Tapi anggaplah Yesus adalah Isa. Karena di dalam studi antropologi budaya, di dalam studi antropos untuk memahami struktur daripada organ fisik manusia, harus menggunakan beberapa metode. Pertama, studi antropologi budaya. Dari mana nama Isa berasal? Dari mana nama Yesus berasal? Dulu kita di Indonesia ada satu peristiwa yang menggemparkan publik. Ada orang yang mengaku sebagai pahlawan Supriyadi. Betul? Ada itu tahun 2008 kalau tidak salah. Ada yang mengaku sebagai pahlawan Supriyadi. Publik sempat percaya, ada yang percaya, ada yang setengah percaya, ada yang tidak percaya sama sekali. Lalu diadakan metodologi penelitian secara historik. No history, no truths. Karena tidak ada sejarah, maka tidak ada kebenaran. Sejarah selalu menyimpan peran dalam konsekuensi umur, usia. Begitu ditelusuri, ternyata dia bukanlah pahlawan Supriyadi. Apa metodologi yang dipakai oleh ahli? Melihat background, latar belakang, dan jejak antropos usia yang melekat pada si orang yang mengaku tadi. Sampai disinilah pengetahuan kita tentang Isa. Kira-kira adakah orang yang mampu menyerupai? Adakah seseorang yang mampu mengatakan bahwa dirinya adalah Isa Al-Masih? Lalu kemudian sejarahnya dirubah. Kitab suci dipaksakan. Kitab suci dipaksakan. Teori dipaksakan. Kalau teori sudah dipaksakan, dapat dipastikan bahwa orang akan hidup di atas hukum halusinasi. Makanya agama Kristen itu bukan agama samawi. Agama Kristen tidak ada hubungan dengan Nabi Isa. Agama Kristen tidak ada hubungan dengan kitab Injil. Agama Kristen itu adalah agama filsafat. Makanya ada pendeta yang mau melawan saya. Innalillahi.
Saya tantang satu Indonesia, pendeta di Indonesia ini. Satu Indonesia saya tantang. Dari umat Islam cuma saya sendiri. Jejak perjalanan Nabi Isa alaihissalam baik dinilai dari Bible Kristen maupun dalam konteks sejarah Al-Quran. Nabi Isa itu tidak identik dengan perlakuan adat istiadat, bahkan sampai kepada problem liturgika syariat ibadah umat Kristen. Saya kasih contoh. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 21, menurut Bible Kristen, pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan, disunat dan diberi nama Yesus. Ini ayat Injil yang masih asli. Betul kalau itu. Bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Hamasia atau Yesus Kristus, siapapun namanya, kalau itu ditujukan kepada Nabi Isa, betul bahwa Nabi Isa dilahirkan pada tanggal 6 sebelum Masehi, berumur 8 hari Nabi Isa disunat. Itu betul. Kalaulah Nabi Isa disunat, sekarang timbul pertanyaan, kenapa orang Kristen tidak sunat lalu mereka mengaku pengikut Yesus?